Hai Sobat YouTube. Saat ini saya akan menguraikan, menjelaskan kepada sahabat Sobat YouTube saya cara membuat pupuk organik cair yang biasa disebut POC. Apa bedanya dengan pupuk-pupuk yang lain? Fungsinya sebenarnya agak berbeda dengan pupuk anorganik seperti NPK, TSP dan lain sebagainya. Kalau pupuk anorganik itu dia sebenarnya adalah makanan untuk tanaman, jadi langsung ke tanamannya. Padahal secara alamiah di dalam tanah kita itu yang memberi makan tanaman kita itu adalah jasad-jasad renik yang ada di dalam, seperti bakteri, ya, bakteri-bakteri yang menguntungkan, cacing, ya, makhluk hidup, organisme yang ada, organisme organik. Jadi jika di dalam tanah itu banyak organisme seperti bakteri-bakteri tadi yang menguntungkan untuk tanah, menggemburkan, dia yang akan menguraikan tanah, dia yang akan menguraikan saripatinya tanah itu untuk menjadi makanan untuk tanaman. Jadi kuncinya ketika tanah itu banyak organismenya, ya, organismenya, maka tanah itu pasti subur untuk tanaman kita. Nah, itu yang jadi masalah sekarang ini karena banyak orang menggunakan hanya pupuk anorganik saja. Ya memang betul, pupuk anorganik semacam makanan langsung untuk tanaman, tapi dia bukanlah bakteri atau organisme yang alamiah yang membuat tanah itu menjadi gembur, menjadi subur, menjadi pH-nya seimbang. Sehingga dia ketika dipakai, digunakan pada tanah atau media tanam yang kurang baik, tidak porus, tidak gembur, ataupun haranya kurang, maka dia akan tetap tidak menyehatkan tanaman kita. Ya, jadi bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita sebaiknya menggunakan pupuk organik cair. Nah, sedangkan pupuk organik cair itu mudah sekali kita buat. Di mana-mana kita bisa mendapatkan di lingkungan kita bahan-bahannya. Karena bahan-bahannya ya bahan-bahan alamiah. Jadi pupuk organik cair ini fungsinya sangat penting selain untuk memang untuk menyediakan makanan untuk tanaman. Jadi dia sebenarnya sebelum menyediakan makanan untuk tanaman, kita menyediakan dulu organismenya. Yang organisme ini, bakteri-bakteri inilah yang akan menguraikan tanah, mengemburkan tanah, dan menyediakan makanan bagi tanaman. Jadi yang kita kasih makan adalah bakteri. Jadi ketika kita membuat pupuk POC itu adalah membuat media untuk makanan bakteri, sehingga bakterinya lah yang kita berikan kepada tanah, media tanaman kita. Jadi begitu cerita latar belakang dari POC, pupuk organik cair yang sangat penting. Ketika kita menyiram tanaman, kita bisa campurkan dengan pupuk organik cair. Tapi pupuk organik cair ini tidak terlalu sering kita gunakan, mungkin sekitar 1 minggu 1 kali, ya, atau 2 kali 1 minggu, tergantung tanahnya. Kalau tanahnya kita mau dari tanah yang kurang sehat menjadi sehat, maka kita sering-sering menggunakan POC. Tentunya kita harus mempersiapkan bahan-bahannya. Bahan-bahannya itu ya alami. Jadi yang pertama adalah bakterinya. Jadi bakterinya kita siapkan bakterinya. Yang paling banyak adalah di sampah dapur, ya. Apakah itu limbah sayur-sayuran, limbah buah-buahan yang sudah membusuk, yang kulit-kulitnya itu semua bisa digunakan. Apa saja sayur-sayuran dan buah-buahan. Bisa juga kita tambahkan ada yang namanya EM4 karena ini bakteri yang untuk pertanian yang memang khusus diperjualbelikan. EM4 yang warna kuning untuk pertanian itu kandungan bakterinya sudah banyak jenisnya dan banyak sekali bakterinya dalam, dan itu bisa kita tambahkan di dalam pupuk organik cair. Itu mungkin yang juga harus kita beli ketika kita baru membuat. Selain itu, maka kita juga harus mempersiapkan makanan untuk bakteri itu. Ya, makanan untuk bakteri ini bisa dalam bentuk cucian air beras, air kelapa, kemudian gula merah bisa diganti dengan molase. Yang molase itu semacam gula
gula tebu ya, yang bisa juga gula pasir, tapi yang paling bagus adalah molase. Nah, kalau tidak ada molase paling bagus lagi diganti dengan gula merah. Jadi itu adalah makanan untuk bakterinya. Bagaimana membuat pupuk organik cair yang dimana-mana kita dengan mudah kita bisa dapatkan bahannya dan kita dengan mudah membuatnya. Baik, sobat YouTube, ini contoh dari pupuk organik cair yang sudah saya buat 2 minggu yang lalu dan sudah disimpan ditutup rapat seperti ini ya. Dan hasilnya bagaimana ya, kita lihat ya. Ini contoh pupuk organik cair yang sudah kita racik 2 minggu lalu, dan kalau sudah berhasil seperti ini, dia baunya seperti ya bau-bau minuman fermentasi ya, dan ada banyak spora-spora jamur kalau tidak salah ini ya, di atasnya putih-putih. Nah, ini berarti sudah berhasil kita ya. Sama ini masih setengah, belum penuh ya, tapi sudah penuh dengan jamur di atasnya ya, spora-spora jamur berwarna putih. Saya menggunakan ya, corong seperti ini ya. Kita gunakan timba ya, ini banyak sekali ampas-ampasnya ya. Gunakan dulu. Ini sebagian saya tidak blender secara halus sehingga seperti ini, banyak cairan-cairan yang banyak ampas-ampasnya ya, ampasnya besar-besar. Molase lagi ini bisa ditambahkan ke sini ya, untuk lebih lama menyimpannya, tapi karena ini tidak lama saya mau pakai, dalam waktu singkat ini akan habis, jadi saya tidak campur molase saja. Ini molase masih bisa digunakan untuk membuat pupuk cair berikutnya. 1 liter pupuk cair ini kita akan campur dengan 10 liter air. Kita tutup kembali, nanti saat digunakan baru kita pakai. Jadi ini bisa tahan lama ya, ketika ditutup rapat seperti ini bisa digunakan. Kalau dicampur dengan molase tadi lagi diaduk lalu ditaruh di sini, maka dia bisa digunakan sampai 1 tahun. Saya akan peragakan salah satu campuran dari pupuk organik cair yang akan kita buat, yaitu sampah sayuran atau sampah buah-buahan atau ya semua limbah-limbah organik yang bisa kita gunakan. Ya, contohnya di sini yang bisa saya kumpulkan, ini contoh saja yang saya bisa kumpulkan, yaitu ini adalah nangka yang sudah sudah busuk. Ini bisa digunakan. Kemudian sisa-sisa limbah yang lain bisa untuk, ini sebenarnya untuk pertumbuhan bakterinya. Tetapi ada juga bagian yang kita cari yang seperti ini. Ini adalah rebung bambu. Rebung bambu ini fungsinya sebagai zat penumbuh akar maupun pucuk tunas. Jadi dia ini di prediksi dia mengandung auksin yang banyak. Jadi ini rebung ini termasuk, sebenarnya juga ada rebung pisang, bisa pisang yang bongkol pisang ya, bisa juga bongkol pisang, bisa juga ini. Termasuk bawang ini yang sudah rusak, ini tidak terpakai lagi. Termasuk ini ada cabai yang sudah busuk, kemudian ini sisa-sisa dari labu siam, ada lidah buaya dan ketimun ini. Jadi ini semua nanti kita akan pakai, namun sebelumnya kita akan potong-potong terlebih dahulu sehingga mudah di blender. Jadi kita akan blender nanti untuk dicampur. Seperti ini rebung, kita potong-potong kecil saja
Jadi sebenarnya bisa juga tanpa di blender ya, kita potong kecil-kecil saja. Tapi di sini saya pakai blender supaya lebih mudah. Rebung bambu ini bisa diganti dengan bongkol pisang yang paling di bawah itu yang putih, dan juga termasuk ini. Jadi itu bagian daripada zat penumbuh akar dan tunas. Selain itu, semua sampah-sampah rumah tangga, sampah-sampah sayur-sayuran dan buah-buahan itu bisa kita gunakan. Jadi ini hanya contoh saja dari yang saya miliki. Jadi campuran ini opsional, kecuali saran saya tadi kita campur dengan zat penumbuh akar dan tunas yang dalam hal ini yang mengandung banyak auksin. Itu adalah rebung, bisa rebung bambu, kemudian bisa bongkol pisang yang putih yang kebetulan kita tidak dapat di sini, kita campur. Kemudian bawang merah. Jadi bawang merah juga itu bisa mengandung banyak auksin. Jadi itu bisa campuran yang bukan opsional tapi sebaiknya ada. Kali ini untuk campuran nanti kita akan blender dulu. Baik. Ini kita akan blender sekarang yang sudah kita potong-potong tadi ini. Tapi selain sampah dapur ini, ada tambahan lagi satu di sini saya perlihatkan. Ini adalah air cucian beras yang mungkin sudah 3 hari dikumpul. Ya, ini akan kita pakai sebagai campuran dari kita blender sampah dapur ini. Nah, kita campur. Ini sampah dapurnya kita blender. Ya, campur dengan air cucian beras tadi nih. Ya, seperti ini. Setengah saja. Ya, ini gunanya kita blender supaya dia halus, merata, cepat terfermentasi ya. Sebenarnya bisa tidak di blender, kita potong-potong kecil saja, tapi saya lebih efektif seperti ini. Ya, selesai sudah kita memblender. Jadi sampah dapur ini semakin banyak jenisnya, semakin banyak kandungannya, semakin baik sebenarnya. Jadi ini sampah yang saya bisa temukan di sekeliling rumah ini hanya ini saja tadi, sehingga ya sebenarnya lebih bagus kalau lebih bervariasi dan lebih banyak, karena bakteri-bakteri ini juga akan lebih banyak dan lebih bervariasi tumbuh. Ini saya campur kembali bersama-sama dengan yang saya sudah blender tadi. Ini masih ada tambahan lagi selain ini. Saya akan mencampurkan bahan yang kita sudah blender tadi bersama dengan air cucian beras yang 1 ember ini. Kita akan campurkan, tambahannya adalah ini yang dijadikan ini air kelapa. Ini akan kita campur bersama-sama. Jadi kalau tidak ada kelapa di tempat Anda, air kelapa itu tidak apa-apa lah, yang penting ada air cucian beras. Sebenarnya ada lagi kalau kita mau tambah lagi, kalau tambahan yang bagus yaitu dedak. Dedak ya, tapi kalau tidak ada dedak juga ya tidak apa-apa lah. Nah, yang berikutnya ini biasanya pertama saya dulu menggunakan, bukan ini, saya menggunakan gula merah ya, mungkin 1 genggam gula merah seperti ini besarnya ya. Tapi sekarang saya menggunakan molase. Ini namanya molase, ini banyak dijual ya di toko-toko pertanian. Ini untuk campurannya tadi. Jadi dia perlu gula sebagai media perkembangan atau nutrisi bagi bakteri. Jadi ini penting sekali, ini sebaiknya ada. Ya, bisa diganti dengan gula merah. Tapi salahnya saya baru-baru tanya di pasar tadi, itu gula merah di masa-masa perkembangan corona sekarang ini, kok saya heran ada hubungannya ya dengan adanya penyakit corona ini, karena tiba-tiba yang dulunya harganya 20.000 atau 15.000 saja sekarang sudah menjadi 150.000. Jadi saya juga kaget, padahal saya sudah miliki yang ini molase lebih bagus ya. Padahal ini di online ini saya beli harganya cuma 20 ribuan. Ini sudah bagus sekali, ini kita miliki. Kita campur sebentar, dan kalau Anda baru membuatnya, pupuk organik cair ini,
saya sarankan memang harus mencampur ini. Jadi bakterinya ini kan EM4 ya, untuk pertanian warna kuning ini. Ini sangat banyak mengandung berbagai jenis bakteri yang menguntungkan untuk memang disediakan untuk tanah. Jadi walaupun tadi saya tidak terlalu banyak mencampurkan sampah dapur yang berbagai jenis bakteri ada di dalamnya, tapi kita dengan mencampurkan ini sudah banyak bakterinya juga. Tapi ya tadi ini bakteri bukan bakteri lokal ya, tapi yang jelas ini bakterinya jenisnya bermacam-macam, banyak macamnya. Kemudian ya tentunya kita juga sediakan bakteri lokal yang seperti sampah dapur tadi melengket di situ. Jadi untuk pertama Anda perlu gunakan ini juga tambahannya supaya lebih bagus lagi. Ya mungkin digunakan hanya sekitar 1/5 atau 1/4 lah untuk campuran seember ini. Ya, atau setengah kalau mau bagus, lebih bagus lagi. Tapi ya kita penghemat ya sekitar 1/4 atau 1/5 saja. Saya tidak menggunakan ini sekarang. Kenapa? Karena saya sudah kedua kali atau ketiga kalinya membuat pupuk ini, sehingga kandungan bakteri yang sudah ada sebelumnya ini saya gunakan. Ini sudah ada di sini, ya, sudah ada di sini. Ini sisa-sisa yang saya sudah buat. Ini sudah M4 yang lalu, ya sudah bagus lah. Jadi kita tinggal tambahkan ke wadah ini, maka M4-nya sudah termasuk ada di dalamnya, ya. Jadi ini adalah saya ambil dari sisa-sisa yang sudah saya buat. Jadi tidak perlu lagi menggunakan M4 yang harus dibeli. Jadi itu saja campurannya semua. Sekarang saya akan mencampurkan ini, ya. Jadi pertama saya tuangkan saja ke dalam ya EM4. Kemudian saya campurkan lagi dengan ini air kelapa. Ya, kebetulan ada air kelapa banyak. Campurkan saja semua. Yang terakhir, ya, saya akan berikan molase. Ya. Ini molasenya saya tuangkan semuanya. Ini sekitar sekiloan ya. Banyaknya sekitar 500 ml. 500 ml. Ya, saya tuangkan sambil saya aduk-aduk. Ini alat pengaduk saya. Dihabiskan molasenya. Ya, jadi warnanya menjadi kecoklat-coklatan ya. Dia perlu rapat, ditutup sehingga tidak ada udara yang bisa masuk. Ini tutup saja. Iya. Jadi selesailah sudah pembuatan pupuk organik cair ini. Jadi pupuk ini kita simpan fermentasi selama 2 minggu atau lebih. Jadi 2 minggu ini minimal, jadi supaya perkembangbiakan bakterinya banyak, pesat, baru kita bisa gunakan untuk menyiram. Ya, tentunya dengan campuran saya katakan tadi, campuran kalau sudah jadi, ya, campurannya adalah 1 liter dari pupuk organik cair ini bisa ditambah dengan 10 liter air untuk kita pakai menyiram sekaligus memupuk tanaman-tanaman kita. Demikian dari saya, kiranya semua ini bisa bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.